Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa TV Madiun. Bersama lagi dengan saya Haris Saputra di acara Pojok Nahdien. Pada kesempatan hari ini istimewa sekali, kita kembali kedatangan tamu dari lintas agama, yaitu Pendeta Rudi Erkel. Siap. Selamat malam Pak. Selamat malam Mas. Lama tidak berjumpa. Iya betul. Terakhir kemarin ngundang acara yang Chef Palestina, kebetulan pas saya juga ada. Oh ya betul. Ya, ini nanti kita akan sedikit banyak ngobrol-ngobrol tentang spiritual journey dari Pendeta Rudi. Iya siap. Ya, nanti juga tadi juga bicarakan, dari saya juga mengulik sedikit dari sumber sebelah. Bapak Pendeta Rudi ini dari latar belakang anak jalanan. Ini sambil langsung aja ya. Iya. Pak Pendeta Rudi ini kan dari sana ya, Pak, Maluku Utara. Maluku Tenggara. Oh, Maluku Tenggara. Iya, Maluku Tenggara. Kok bisa datang ke Madiun ini, dulunya gimana? Prosesnya ya. Pendeta ini gimana? Ya, begini teman-teman, saudara semuanya yang menyaksikan channel ini. Ya memang awal mulanya saya itu bukan asli Madiun ya. Memang saya aslinya dari Maluku Tenggara. Nah, kebetulan om saya itu, Pak D saya itu ada di Madiun dan menikah sama tante orang Madiun. Nah, waktu itu ada di Maluku itu, di kondisi di Maluku itu, saya tuh dipukul sama mama kandung saya, dibanting sampai pada akhirnya tuh leher saya tuh patah. Itu patah leher saya. Nah terus sama bapak itu saya dibawa ke Madiun. Dan itu pun saya diangkat jadi anaknya Pak D saya, dari om. Jadi dari kakaknya bapak gitu. Saya diadopsi sama beliau di Madiun. Nah, akhirnya saya naik kapal. Waktu itu saya naik kapal barang waktu itu. Dari mana? Maluku Tenggara itu ke Ambon. Itu naik kapal barang. Terus lanjut lagi dari Ambon ke Surabaya. Itu di usia berapa, Pak? Itu sekitar usia 1 tahun. Oh, masih. Usia 1 tahun masih. Di usia itu saya dibawa ke Madiun. Nah, ini menurut cerita saudara saya yang pernah datang ke Madiun, dan mereka menceritakan kronologinya bagaimana saya bisa ada di sini dan kenapa saya ada di sini, seperti mereka menceritakan seperti itu. Dan pada akhirnya saya sampailah di Madiun waktu itu tahun 86 saya ada di Madiun. 85 saya lahir, 86 saya ada di Madiun. Nah di Madiun mulailah saya dibawa ke dukun bayi waktu itu sama om saya. Jadi tubuh saya itu leher saya yang awalnya begini sudah tidak lagi, seperti normal biasa. Nah dipijit gitu di Madiun sini, akhirnya puji Tuhan bisa normal kembali, dan saya akhirnya ya diasuh sama om ini. Nah, diasuh mulai sampai besar. Ya memang didikan orang Maluku itu keras-keras ya. Kalau mukul tuh waduh nggak tanggung-tanggung, dihajar ya. Kebetulan saya dulu juga nakal sih. Jadi salah apapun saya selalu dipukul. Jadi nggak cuma omongan, tapi main tangan juga. Dipukul sampai rotan tuh bisa patah di badan saya. Dipukul, diajar, dan itu ya kalau saya bikin kesalahan ya seperti itu, dipukul, diajar terus itu. Nah jadi akhirnya waktu itu ya timbullah sebuah akar kepahitan, dendam lah, ya kan. Pukul, diajar, terus dikatain daripada kamu hidup lebih baik kamu mati.
Nah, kata-kata itu selalu mengyang-nyang di pikiran saya. Terus setelah itu sampai saya ngomong sama om saya, kalau saya sudah besar, saya bunuh kamu nanti. Sampai ada punya pemikiran seperti itu, karena ya memang dari kecil sudah diperlakukan tidak baik sama mama, besar ada di Madiun juga, ya mungkin karena saya mungkin nakal, pukul, diajar segala macam. Ya pada akhirnya sakit hati, kepahitan itu ada di dalam diri saya, sangat kuat. Jadi kenapa kok saya akhirnya bisa ada di dunia jalanan? Karena ketika om saya sudah meninggal waktu itu tahun 2006, om meninggal. Nah, saya sudah mulai berkecimpung di jalanan. Dulu tidak berani. Dulu ketahuan ngerokok aja sudah dipukul. Kecium bau rokok aja udah dipukul saya. Abuk itu aja sudah dihajar. Jangan itu, kalau saya maki, keluarkan kata kotor itu jadi tempeleng mulut saya. Sekolah pun juga gitu, sekolah pun nakal. Sampai saya jual buku perpustakaan di sekolah itu, saya jual di pasar Puntuk. Sampai akhirnya saya dikeluarkan dari sekolah. Sekolah mana dulu? Dulu SD di Santa Maria, Jalan Cokro itu. Terus SMP-nya di Bernadus. Di Bernadus itu saya jual buku perpustakaan. Saya dipukul sama bapak saya di depan teman-teman saya sekolah. Di depan kepala sekolah. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak sekolah lagi. Ya, daripada saya sekolah malah nggak naik-naik, berantem terus membuat kasus, lebih baik saya keluar dari sekolah. Saya nggak mau sekolah. Saya bingung loh, kok nggak sekolah. Akhirnya saya memutuskan untuk kerja. Waktu itu saya bengkel di Jalan Setiabudi depan Brimob, dulu ada bengkel di situ. Nah, bengkel jual koran. Nah, jual koran lama saya jual koran. Habis jual koran, ikut kuli bangunan ya juga lumayan lama. Terus habis itu asongan di terminal. Habis itu setelah asongan terminal, saya kerja di servis mesin jahit di Klaten waktu itu. Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Di sana cukup lama, om di sini meninggal, saya kembali. Dan saya belum ada minta maaf. Belum ada kata minta maaf ke om ketika dia mau meninggal. Memang ketika dia mau meninggal dia cari saya. Waktu itu saya tidak ada di Madiun waktu itu memang. Nah, terus saya akhirnya di Klaten juga bikin masalah. Disuruh balik sama bos saya, pulang lagi ke Madiun, hidup di jalanan. Mulai jadi anak pang di jalanan. Ya itu maksudnya ke pang itu karena ketertarikan sendiri apa ada yang ngajak? Ada teman-teman. Jadi waktu itu saya sama teman-teman itu teman-temannya pernah punya latar belakang yang sama kayak seperti saya. Teman-teman broken gitu ya, ketemu sama mereka. Akhirnya kita bikin komunitas pang. Pemuda Urakan Namun Kreatif gitu ya? Iya, akhirnya kita bikin komunitas itu. Dan tiap malam minggu kita style pang betul, sampai rambutnya mohak, disemir juga. Semir, terus ini mukanya celah hitam segala macam. Mas pokoknya total pokoknya. Kita nongkrong dulu di SMA Cokro itu dulu, nongkrongnya di situ dulu, depan SMA Cokro dulu. Jalan paling Mas Sudirman tuh. Yeah. Nongkrong di situ, yes, mabuk ya. Semua kejahatan lah sudah saya lakukan. Mulai dari mabuk, pakai obat-obatan, free sex, bunuh orang, semuanya tingkat kejahatan sudah saya lakukan. Ya, tapi pada akhirnya titik baliknya
ketika saya ada di ngamen waktu itu di Mojokerto, ditelepon sama kakak kandung saya suruh pulang Ke nah sana, ke Maluku sana. ke Papua karena kakak saya tuh Oh, nikah sama orang Papua kan, saya suruh balik ke sana. Sorong berarti. Di Sorong, Di Sorong. di Sorong, saya pulang ke sana ke Sorong. Itu pun saya ngerampok dulu sama adik saya waktu itu. Ngerampok dulu untuk ada ongkos ke Surabaya. Saya sudah pamitan semua sama teman-teman. Saya akan berangkat, saya akan meninggalkan Madiun. Tahun 2007 saya itu sudah hilang peredaran di Kota Madiun. Tepatnya di bulan Agustus saya sudah tidak ada di Kota Madiun waktu itu. Sampai akhirnya saya harus berangkat ke Sorong. Nah, sampai di pelabuhan apa namanya Tanjung Perak itu pun kakak ipar saya kan ada di Surabaya tuh. Dia itu juga nggak belikan saya tiket. Jadi ya mujizat Tuhan yang pertamanya saya bisa lolos, bisa naik ke atas kapal. Padahal Surabaya itu seketat itu, saya bisa naik, lolos di atas kapal. Tanpa tiket waktu itu. Terus akhirnya ya memang kita nggak punya uang tiket, nggak punya apa-apa kan. Kapal mulai lepas tali menuju ke Makassar waktu itu. Saya naik kapal Lapobar waktu itu. Makassar. Nah, di perjalanan itu saya sudah punya rencana untuk menusuk keamanan kapal. Karena waktu pemeriksaan tiket itu saya nggak punya tiket, gitar kesita, HP kesita, itu sudah harta yang paling berharga dua itu sudah tidak ada. Sudah emosi sekali waktu itu. Dan sapamnya itu marah-marah, maki-maki begitu. Saya tidak terima. Saya ambil pisau waktu itu sama kakak ipar saya nggak bilang, jangan, tidak usah. Nanti di Sorong kan gantinya. Nah, akhirnya sampailah dari Makassar itu langsung tembak kenceng ke Pak Sorong gitu. Jadi sudah nggak mampir lagi ke mana-mana. Langsung lurus ke Sorong. Nah, sampai lagi Sorong, ya kaget lah di sana saya. Duh, ternyata saya di daerah gunung ini. Ya mulai beradaptasi akhirnya. Di sana itu sampai rasa di Sorong itu cari kerjaan, cari apapun untuk bisa untuk makan itu susah. Saya ngomong sama adik saya, kita mulai dari nol lagi di sini. Nah, puji Tuhan di Sorong itu akhirnya saya diajak ke gereja waktu itu sama kakak ipar saya, sama kakak kandung saya diajak. Saya tidak mau awalnya, tidak mau karena saya itu pernah di gereja di Madiun sini. Dulu kan saya masih di gereja Cornelius ya, gereja Katolik. Kalau di gereja itu saya setahun sekali Natal. Dan di gereja pun saya sering ngambil uang di kota apa namanya? Kayak kota amal. Ya kayak kota amal itu kan dulu waktu era dulu itu gereja Cornelius itu di dalam itu ada patung Bunda Maria dan di situ ada kotak untuk orang ngasih uang di situ. Itu saya cungkil uangnya tuh buat beli arak, mabuk segala macam. Nah, kalau nggak punya duit ya autan campur kopi gitu diminum. Yes. Akhirnya satu kali saya pernah masuk gereja waktu itu di Madiun pakai penampilan punk dan orang Madiun tahu saya itu pengamen jalanan. Selalu ada di perempatan Kogen waktu itu. Orang melihat saya memandang saya sebelah mata pada akhirnya. Anak ngamen gitu. Sampai saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan, apakah rumahmu ini memang tempatnya orang-orang suci? Orang-orang kayak saya ini nggak cocok masuk gereja. Sampai saya seperti itu dan saya akhirnya merasa jengkel dan sakit hati dengan orang-orang gereja. Itu, akhirnya saya memutuskan tidak akan ke gereja. Waktu di Sorong pun makanya saya ketika saya diajak ke gereja sama kakak saya menolak. Masih enggan pas pertama. Iya,
diajak kerja, jalan sama mereka, saya ngilang saya kan jalan kaki waktu itu, memang nggak punya kendaraan di sana, jalan kaki, saya ngilang sama adik saya ke pantai. Karena memang rumah saya kan, rumah kakak itu kan deket pantai, di gunung, bawahnya itu ada pantai situ, laut, ya deket situ, hilang situ, beberapa kali, diajak lagi, ngilang lagi di situ. Terus satu saat sama kakak ipar, ayo ajak, betul-betul akhirnya waktu itu saya masuk gereja Kristen waktu itu. Nah, mendengar orang-orang lagi nyanyi puji-pujian, tepuk-tepuk tangan, saya malah menangis begitu. Kaget saya. Duh, kenapa kok saya nangis ya? Padahal saya ini kalau di gereja nggak pernah nangis, tidur ya. Ini kok nangis. Heran saya. Nangis kayak anak kecil. Nah, ketika mereka, saya dengarkan firman, saya dengarkan pendetanya khotbah itu, saya nangis. Terus setelah pendetanya selesai khotbah, dia bilang begini di mimbar, siapa yang mau didoakan silakan maju ke depan. Saya tiba-tiba itu tergerak untuk saya maju ke depan. Maju di depan saya didoakan. Ada satu bisikan dari pendeta itu ngomong sama saya begini, kamu akan dipakai Tuhan, kamu akan menjadi alatnya Tuhan. Saya nangis di situ dan saya berpikir gini, saya ini orang bejat loh Tuhan, aku ini orang rusak. Kok bisa menjadi alatmu itu gimana caranya? Ya kan? Padahal Pak Pendeta itu belum tahu panjenengan. Gak tahu. Oh, saya orang baru kok di situ. Tapi itu bisikan itu kuat sekali, kamu akan dipakai Tuhan. Nah, akhirnya setelah itu saya didoakan, saya jatuh. Saya sudah nggak tahu apa-apa. Nah, pulang di jalan itu saya ngobrol sama kakak saya. Saya itu ke Salon itu sebenarnya ada tujuan yang saya simpan itu. Saya itu mau bunuh mama kandung saya. Karena gara-gara dia itu saya di Madiun, saya terlantar di Madiun, saya tidak berhasil. Kakak-kakak saya di Maluku mereka berhasil, mereka semua. Nah, ya, tujuannya seperti itu, tapi ya Tuhan belum mempertemukan saya dengan mama kandung saya. Waktu itu saya umur 23 tahun. Jadi selama umur 23 tahun saya tidak pernah lihat muka mama kandung saya seperti apa. Karena dari kecil sudah dibawa ke Madiun. Muka face-nya tuh keluarga nggak nunjukin. Cuma kalau bapak kandung sering ke Madiun. Sering ketemu. Sering datang ke Madiun lihat kita. Lihat saya, adik saya. Itu. Nah, akhirnya saya ke gereja lagi. Dan akhirnya gereja itu punya tempat namanya bengkel manusia. Jadi orang-orang yang ingin dibentuk, ya tinggal di situ. Nah, pada akhirnya saya ikutlah di bengkel manusia itu di situ. Tiap hari di sana tuh adanya doa terus. Sampai tiba-tiba semua kekuatan yang ada di tubuh saya itu, roh-roh jahat yang ada di tubuh saya itu berontak waktu itu. Wah, saya sampai kayak singa begitu. Seperti di Rukiah gitu. Oh iya. Macam-macam pokoknya. Keluar semua. Roh yang paling lama dikeluarkan di tubuh saya itu satu, akar kepahitan. Itu yang paling susah dikeluarkan, itu berjam-jam. Ya memang saya punya kepahitan, dendam itu cukup kuat sekali. Dendam kepada mama kandung, dendam kepada om saya, dendam kepada teman-teman yang pernah bully saya, orang-orang yang pernah mengucilkan saya. Waduh, dendam itu mengakar sekali itu. Nah, pada akhirnya saya bisa melepaskan satu pengampunan. Bisa mengampuni om saya, mengampuni mama saya, bisa mengampuni orang-orang yang pernah melukai hati saya. Setelah itu, saya minta dibaptis waktu itu. Ini saya dibaptis, dibawa ke pantai, di situ. Saya dibaptis, ada satu pendeta dari Manado. Dia ngomong lagi sama saya nggak kenal dia siapa, tapi yang saya tahu dia pendeta dari Manado.
diundang datang di gereja, dan dia bilang sama saya, Rudi, Tuhan akan pakai kamu menjadi alatnya Tuhan. Mulai dari kamu, banyak orang-orang yang seperti kamu dipulihkan. Nah, kata-kata yang saya pegang. Akhirnya saya bisa lepas rokok. Saya udah nggak rokok lagi sekarang. Minuman, obat-obatan, narkoba, lepas semua. Pas total, dan akhirnya saya punya kerinduan untuk sekolah pendeta waktu itu. Nah, akhirnya di Sorong. Akhirnya terwujudlah sekolah itu saya. Sekolah pendeta itu. Sekolah pendeta itu saya tidak punya biaya apapun sama sekali. Saya cuma modal niat dan panggilan dari Tuhan. Dan setelah selesai sekolah teologia, sekolah pendeta, saya pulang ke Madiun tahun 2010, pulang karena kakak menikah di sini kan, disuruh pulang. Ketika saya sampai Madiun, orang-orang sudah lupa saya. Karena face muka saya dengan dulu yang saya sudah berubah hidupnya, cara ngomong saya, pola pikir saya kepada orang udah berbeda. Orang sampai nggak ada yang kenal saya waktu itu. Saya tidak lama di Madiun waktu itu, cuma 1 bulan di Madiun. Akhirnya saya balik ke Sorong lagi waktu itu. Balik ke Sorong, wisuda Sorong. Habis itu saya ditugaskan ke Maluku Tenggara di Kepulauan Aru, Dubo. Saya tinggal di situ 3 tahun. Pelayanan, membuka satu pelayanan gereja baru di situ. Dari nol sampai akhirnya bukalah gereja di situ. Saya yang merintis dari nol. Nah, sudah sampai di situ, ada pendeta lagi teman saya dari Poso. Saya pernah pelayanan ke Poso juga waktu itu. Dia ngomong sama saya, Rudi, Tuhan siapkan kamu bukan di Maluku, dia bilang. Tapi Tuhan siapkan kamu di Madiun. Oh iya Pak, saya terima kasih. Nah, saya pulang ke Dubu waktu itu, ke Maluku lagi. Nah, di situ waktu itu ada KKR. Ada KKR terbuka, terus ada pembicaranya itu namanya Ibu Siti Muslika. Bicara KKR. Nah, saya itu ikut KKR-nya beliau. Nah, saya kan panitia juga di situ waktu itu. Nah, beliau tuh dari atas panggung itu tunjuk saya langsung. Nak, kamu nak yang pakai jaket hitam. Waktu itu saya pakai jaket hitam. Ada sinar putih masuk tubuhmu nak. Doamu dijawab Tuhan nak. Saya masih penasaran waktu itu. Selesai acara, saya deketin beliau. Saya panggilnya Mama. Mama Siti. Tadi Mama Siti bilang, itu benar. Kalau ada sinar, iya. Nak, tempatmu tuh bukan di sini nak. Tempatmu itu di Madiun. 2 orang sudah ngomong sama saya kan. Dari Poso, teman pendeta, sama ini. Pembicara KKR ini. Kebaktian, kebangunan rohani. Itu 2. Dia bilang sama saya gitu. Nanti kalau kamu ke Jawa, bareng satu kapal sama Mama. Oh iya, siap Mas Abang gitu. Dan waktu kita berangkat tahun 2013 itu di atas kapal itu, di atas kapal itu Mama tuh ngomong sama saya, Tuhan tuh pakai kamu, seorang penginjil, dan kamu itu akan dipromosikan Tuhan di Madiun nanti. Kamu akan lihat apa yang Tuhan kerjakan di Madiun untuk kamu. Karena kamu sudah dipilih sama Tuhan. Dipakai Tuhan jadi alatnya. Betul. Ibarat saya di Madiun itu saya mulai kumpul teman-teman segala macam. Hingga akhirnya
mulai dari beberapa media ya, itu meliput saya. Nah, sampai akhirnya ke media nasional, seperti di acara Kick Andy, terus Solusi Live di SCTV, sampai saya diundang di TV lokal di Jakarta sana, You Channel namanya, TV Rohani, diundang di sana. Nah, dari situ mulai dari berita-berita dari media-media sosial semuanya, youtuber semua ngundang saya segala macam. Nah, dari situlah Sampai banyak sini. ya sampai sini akhirnya. Nah, orang sudah banyak kenal saya dari kisah-kisah saya seperti itu. Tapi mohon maaf, mamanya yang kandung masih ada. Kalau mama kandung masih ada, bapak kandung udah nggak ada. Tahun 2017 saya pulang ke Maluku. Berarti mama juga di sana di Maluku. Ya di sana semua. Papa juga meninggalnya di sana. Iya. Gitu. Akhirnya dari cerita tadi di Madiun itu langsung membentuk kan punya pondok pemulihan itu rumah. Ya rumah singgah. Tahun berapa? Bagaimana awal pembentukannya itu, Pak Rita? Jadi waktu itu saya tanya sama Tuhan, Tuhan saya mau ngapain di Madiun? Saya tanya Tuhan malahan, Tuhan saya mau ngapain ke Madiun Tuhan? Akhirnya Tuhan nyuruh saya doa puasa waktu itu. Saya doa puasa 40 hari. Saya doa. Saya mau minta apa yang Tuhan mau ngomong sama saya. Akhirnya di waktu saya berdoa itu Tuhan ngomong, kumpulkan teman-teman kamu dulu. Itu pelayanan kamu, dia bilang. Loh saya mau masuk gereja mana Tuhan? Saya gak punya gereja di sini, saya bilang gitu. Kamu berdoa. Nanti saya akan tunjukkan. Ya puji Tuhan, Tuhan tunjukkan gereja di situ. Dan akhirnya apa namanya? Saya tanya Tuhan, saya mulai dari mana ini Tuhan? Untuk mengumpulkan teman-teman saya ini. Waktu saya doa itu Tuhan taruh hikmat ke saya. Kamu harus ketemu dengan orang ini. Ketemu dengan orang ini. Orang yang pernah nitipkan kamu Alkitab sebelum kamu berangkat ke Sorong waktu itu. Ada satu teman itu nitip kasih saya itu Alkitab. Dan saya tuh nggak pernah baca Alkitab. Dikasih Alkitab sama saya. Jadi pendeta gitu saya. Akhirnya saya ketemu dengan teman saya itu. Ketemu, ngobrol-ngobrol. Ayo, kita kumpulkan teman-teman lagi. Ya, wes. Teman-teman di jalanan itu dikumpulkan lagi. Kebetulan ada yang masih kenal dengan saya. Ya kan, ada yang masih kenal. Ada sudah nggak kenal. Ada yang generasi baru yang nggak tahu saya, nggak kenal saya. Karena tahun 2007 saya sudah hilang. Dari peredaran Kota Madiun. Sampai saya akhirnya muncul lagi di tahun 2013. Hilang yang cukup lama. Ya kan? Dari 7, 8, 9, 10, 11, 13. Hilang yang lama. Nah, akhirnya kita bentuk namanya waktu itu Sajam. Satuan Anak Jalanan Madiun. Itu waktu itu. Masih ya teman-teman amin segala macam kan. Terus akhirnya mereka tuh punya base camp sebenarnya. Tapi akhirnya base camp itu dibubarkan sama warga, sama Satpol PP, sama RT karena kondisi mereka itu ya teman-teman yang mabuk segala macam di situ, nah berisik sekitaran. Akhirnya saya terbeban sekali untuk membawa mereka ke rumah singgah. Saya kepikiran entah nggak tahu kenapa Tuhan suruh saya buat rumah singgah. Waktu itu namanya bukan pondok pemulihan, rumah singgah damai waktu itu. Awal tahun 2015 itu. Saya ngontrak di Jalan Seriti waktu itu. Gang Kelelawar. Disitulah teman-teman itu akhirnya kumpul di situ. Kumpul di situ ada banyak sekali. Banyak, satunya ya nampung mereka, kasih makan, keterampilan segala macam lah. 3 tahun, akhirnya pindah tempat di Jalan Meliwis, Jalan Glate. Nah, akhirnya teman-teman udah mulai banyak yang punya lukisan segala macam. Saya berdoa kepada mereka. Kita ada apa namanya? Setiap malam itu kita ada doa. Saya kayak yang pernah saya lakukan dulu di
sorong dulu, kita ada doa, doa, doa. Nah, dari doa itu banyak di antara mereka itu udah mengalami pemulihan pelan-pelan mengalami pemulihan. Doakan mereka, terus membantu mereka, menolong mereka. Ya, puji Tuhan, di antara mereka sudah ada yang sukses bekerja segala macam sampai sekarang ini. Dan kita punya komunitas namanya Crossland Christian Underground Community. Iya, Christian Underground Community. Mengumpulkan teman-teman pang, kita bikin acara rohani tapi edukasinya ke musik-musik rock, metal, punk gitu. Nah, akhirnya dari situlah teman-teman banyak yang mengalami pemulihan dalam hidup mereka. Ada yang mereka sudah bekerja, ada yang mereka ada di luar kota. Jadi mereka tuh jauh lebih baik lagi lah dari sebelum-sebelumnya. Gitu. Enggak, maaf. Ini dulu bertatonya ini sebelum berangkat ke Sorong sana apa? Kalau berangkat ke Sorong sudah bertato sih, tapi nggak banyak full sampai sekarang. Sekarang full. Akhirnya dari warga itu apakah ada sedikit pro kontra terkait dengan rumah singgah itu? Ya memang untuk dengan teman-teman jalanan tuh memang ya tahu sendiri kan, anak jalanan itu kan banyak dipandang orang tuh kan sebelah mata. Kadang ya kita tuh ada warga ya memang membina mereka tuh nggak gampang, Mas. Seringkali kita tuh digerebek polisi tuh seringkali. Mereka mukulin orang di jalan, jual obat-obatan, tertangkap. Itu kita rumah singgah tuh sering digitukan. Itu memang proses ya, tidak mudah ya untuk kita menolong teman-teman jalanan itu tidak mudah. Makanya susah. Makanya nggak ada yayasan yang mau menerima anak jalanan. Yang ada yatim piatu yang diterima. Nggak ada anak jalanan. Siapa ya? Nggak ada. Karena tidak mudah menerima anak jalanan itu. Karena mereka liar. Susah ditoto. Ya kan? Mereka itu kan. Oh, dibilang itu sulit. Tapi saya bisa menjalaninya itu semua. Wah, sampai orang itu, wah tutup aja rumah. Ya, itu yang saya sampai bilang sama Tuhan gini. Kok gini Tuhan, aku bilang gitu sama Tuhan. Kok gini Tuhan, gimana nih Tuhan? Kok banyak orang menghujat saya gitu. Kamu nggak berhasil gini-gini, was macam-macam akhirnya. Tuhan cuma bilang, Pak, kamu diam aja, kamu tenang aja, kamu lakukan aja. Dan saya lakukan itu. Ya pada titik akhirnya ya mereka itu dengan sendirinya mereka bisa berubah. Dan akhirnya ada warga-warga yang kedatangan kita tuh mereka ya senang melihat perubahan dari mereka. Iya, ada yang gitu, ada yang nggak suka ya karena penampilannya bertato. Kalau bagi saya tato itu enggak masalah, ngapain sih bermasalahkan? Ya, kala itu kan masih ada stigma bahwa orang tato itu dengan kriminalitas. Sebenarnya tidak sih ya, bagi pandangan saya tato itu seni ya. Kita menuangkan di badan kita. Bagi saya enggak masalah orang bertato itu. Yang penting hatinya itu dia itu baik. Banyak orang yang enggak bertato tapi ya busuk hatinya. Kan? Makanya kita tidak boleh memandang orang jalanan itu dengan dia bertato atau penampilannya seperti itu, kita sudah mengecap dia jelek. Belum tentu loh. Justru mereka sih orang-orang seperti itu malah penilaian kita akan berbeda. Karena kita belum kenal dia secara dalam kan. Kita tahunya kan dari luar aja. Makanya ada firman Tuhan itu bilang begini. Tuhan itu melihat hati, tapi manusia melihat dari depan. Nah, Tuhan tuh tahu kedalaman isi hati kita tuh seperti apa. Tapi manusia lebih memandang orang itu dari luarnya saja gitu loh. Makanya ada istilah dimana tak sayang tak dekat, dimana tuh tak kenal maka tak sayang. Nah, kenal sama mereka,
Nah, nanti akan tahu hatinya mereka seperti apa. Mereka tuh sebenarnya gini, anak jalanan itu sebenarnya gini. Mereka tuh pengen diwongke lah, istilahnya orang Jawa ya. Iya. Pengen diorangkan, pengen dimengerti lah mereka. Diterima, karena di rumah mereka nggak diterima sama orang banyak, orang keluarga, mereka terbuang. Masa ya kita harus membuang mereka juga? Tidak. Karena saya pernah ngalamin di posisinya mereka. Nggak enak, ditolak. Satu pernah dulu, masih di jalanan Jepang ditolak, tidur di emper toko, disiram sama air cucian piring. Jadi pernah saya rasakan apa yang mereka yang mereka alami itu sudah pernah saya alami, dan itu bahkan lebih darinya mereka. Jadi saya kalau ngomong jalanan, ya saya nggak pernah menyalahkan orang jalanan. Karena saya sendiri dari situ saya tahu mentalnya mereka seperti apa, kondisinya mereka seperti apa, kok mereka sampai ada di situ. Seharusnya kita sebagai masyarakat tidak boleh mengejudge mereka seperti itu salah. Kalau kamu pengen tahu kondisinya mereka, dekat dengan mereka, cari tahu mereka. Nah, mereka itu baik-baik sebenarnya. Cuma ya memang penampilan mereka seperti itu, tapi penampilan itu bisa dirubah kok. Saya kan dulu juga gitu penampilan saya. Gak pernah mandi mas 6 bulan. Karena anak pun begini mas, semakin dekil semakin keren. Loh betul. Anak itu semakin dekil, bau itu semakin keren malahan. Kalau kita enggak, kalau kita normal ya, semakin kita bersih, itu keren. Tampan kan? Jepang tuh enggak. Semakin kau dekil, semakin kau keren. Nah, makanya kamu lihat di jalan ke anak pang, nggak ada yang namanya anak pang mandi, ya kan? Kucel semua, bau apa kayak batang semua. Saya pernah ngalami di posisi mereka dan saya tahu itu. Nah, orang-orang yang membuat stigma seperti itu karena mereka nggak ngalami dan mereka tidak pernah ngobrol sama anak pang. Padahal mereka tuh baik kok. Walaupun disuruh kerjanya sungguh-sungguh mereka. Cekatan cepat. Kerja-kerja kasar itu mereka malah kuat malah. Fisiknya malah kuat mereka. Kenapa? Mereka jalan kaki jauh dari sana sini, kena hujan, kena panas, mereka tetap kuat, nggak sakit, nggak apa, kuat mental mereka, kuat sekali. Nah itu makanya masyarakat tuh kalau bisa melihat mereka itu ciptaan Tuhan. Ya, kalau dulu Pak Pendeta tuh pas ikut PANG itu yang dituju apa ya? Hanya kebebasan itu sendiri? Iya kebebasan tanpa ada kekangan. Hidupnya bebas, memang bebas waktu itu saya. Jadi nggak peduli kalau pagi di Madiun, siang di mana gitu, semua bebas. Iya bebas jalan. Mau pakai obat, berusaha pakai pil itu 50-40 butir Inex, L kalau dulu masih yang zaman. Apa? Double L gitu ya. Double L lele itu double L, dextro, Inex. Pakai del. Mabuk, kalau nggak ada arak, autan campur kopi, nggak punya rokok, ngutes gitu. Itu, nggak mandi. Wah itu. Kalau sekarang lihat anak-anak yang masih di jalanan itu masih apa? Ada rasa kasihan, empati itu. Satu kalau melihat mereka jujur aja ya. Hati saya itu sangat tersentuh sama mereka. Kasihan. Karena apa yang mereka alami itu pernah saya alami. Nah, kalau lihat mereka itu kasihan. Karena itulah karena pergaulan yang membuat akhirnya mereka seperti itu. Saya sampai pernah lihat mereka yang ada di Tean ngamen dalam kondisi mereka pakai obat. Saya melihat mereka, Tuhan. Sayangnya mereka bukan orang sini, orang luar kota. Kalau mereka orang sini, saya tangkap mereka. Mereka orang luar kota. Kasihan, karena kenapa saya bisa mengungkapkan? Saya pernah ngalami kayak mereka. Pernah dibuang, pernah dimaki binatang, sampah masyarakat. Saya pernah ngalami di posisi itu. Pernah jadi seperti mereka. Jadi
Ya kalau saya melihat mereka di jalanan itu ya hati satu tersentuh sekali, dan kadang sering saya ketemu mereka, saya tanya gini, udah makan belum? Belum Pak, ayo makan. Silakan kamu ambil, mau makan apa aja. Nanti aku yang bayar. Kalau mau ambil rokok, ambil rokok. Karena saya pernah di posisinya mereka, saya akan bilang lagi, saya sudah pernah di posisinya mereka. Nggak enak. Di posisi mereka dulu nggak enak. Makanya saya kalau ketemu mereka di jalanan, saya ajak makan. Saya ngobrol sama mereka. Seperti antara bapak dan anak. Mereka kehilangan figur orang tua, kehilangan figur seorang bapak. Ya, saya rangkul mereka. Meskipun bau ya kadang aku saya, tapi ya itulah, kasih itu tidak terbatas. Ya mau orang gembel pun, mau orang bau tidak enak pun, ya kita harus peluk dia. Saya peluk mereka. Saya kasih uang mereka. Ini uang buat kamu, buat jalan lagi. Hati-hati di jalan, jangan bikin masalah, jangan bikin onar. Saya titip pesan kepada mereka seperti itu. Karena mereka bukan orang Madiun, dia orang luar kota. Jadi saya harus berkatakan seperti itu. Kalau dia orang Madiun, saya bawa ke rumah singgah. Saya tolong dia. Saya berusaha mengubah hidup dia jauh lebih baik lagi. Supaya dia dimanusiakan oleh manusia. Ya kan? Supaya mereka bisa bekerja dengan baik seperti itu. Ya, sangat sekali kesannya. Ya, kita ada kegeser ke tema pembicaraan lain. Kita akan Iya, awal ketemu di Gus Dur kan. iya betul, Dulu betul. tahun apa ya, 2022 gitu kan. Di Gus Durian kan banyak bersinggungan dengan tokoh-tokoh lintas agama seperti Iya, ini kita kan. Ya itu kan sedikit banyak akhirnya timbul-timbul toleransi. iya, iya. Saya ingin tanyakan ke Pak Pendeta ini. Seberapa penting kita harus bergaul dengan teman lintas agama, Hmm. itu penting nggak sih gitu? Akhirnya Kalau bagi saya itu penting ya. Satu, dari dulu tidak pernah memilih teman-teman siapapun. Siapapun. Makanya banyak orang tanya, kamu kok kabeh wong kenal semua ya? Dari mulai kalangan bawah sampai kalangan atas. Dari mulai pejabat sampai elit politik segala macam. Banyak orang ngomong saya seperti itu. Saya bilang begini, saya tidak pernah memasang tembok pembatas buat saya. Karena bagi saya kita ini saudara. Bagi saya itu kita itu uh, keluarga. Kalau kita mulai urut dari nenek moyang kita, Adam dan Hawa, dari mereka lah itu adanya kita. Berarti kita itu kan keluarga, saudara, ya kan? Meskipun kita itu berbeda-beda. Ada teman-teman dari Muslim, dari Katolik, dari Hindu, Buddha, dari Konghucu, dari kepercayaan, dan ada lagi kan, itu ya itu saudara kita sebenarnya. Siapa bilang itu musuh kita? Itu justru itu saudara kita. Seharusnya kita saling mengasihi. Di dalam satu keluarga itu pasti nggak ada karakter yang sama, berbeda-beda karakternya. Tapi kan tetap satu keluarga di situ. Nah sama kayak Indonesia. Indonesia ini kan berbeda-beda suku, bahasa, kan, golongan, ras, beda-beda. Kulit, rambut, beda-beda. Ada yang keriting, ada yang lurus, ada yang pirang, segala macam kan, macam-macam. Tapi kan tetap satu Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu, dua. Nah, ngapain kita harus memusuhi saudara kita sendiri? Contoh nih, yang lagi marah ini kan orang Kristen ibadah dipersekusi, persekusi. dipersekusi gitu, seperti itu, dilarang. Ngapain? Sedangkan kita aja orang Kristen aja nggak pernah melarang mereka yang ada pengajian di rumah, yang ada tahlilan di rumah, kita kan juga nggak pernah melarang, gitu loh. Terus kenapa kalau kita dari Nasrani, teman-teman Kristen, Katolik, ibadah di rumah, doa di rumah, kok dilarang gitu? Itu kan nggak nggak mal begitu ya, nggak wajar gitu loh.
Kenapa harus dilarang? Itu kan ya, itu kan doa-doa dengan agama kita sendiri gitu. Kenapa kok kamu kok urusui gitu loh. Nah itu bagi saya tidak setuju. Saya lebih suka mari kita bergandengan tangan bersama-sama membangun bangsa ini. Ngapain kita harus gontok-gontokan? Udah nggak musimnya sekarang. Sekarang tuh musimnya kita cari persaudaraan, cari link, ya kan? Untuk apa? Kerja segala macam. Mas sekarang kan ya kita harus sibuk itu. Kalau kita gitu-gitu, dapat apa kita? Dapat duit 1 M? Nggak mungkin, nggak ada. Yang ada apa? Kita dikuasai sama iblis, dendam, kebencian itu mengakar dalam tubuh kita. Itu yang mengakibatkan kerusakan dalam tubuh kita, ya kan? Dalam arti gini, kalau kita ada kebencian, dendam dengan salah satu agama lain, dia aja nggak ngapa-ngapain, kita sendiri yang apa? Yang jengkel, yang ini, ya kita kan bodoh sendiri akhirnya. Ngapain gitu loh. Ya harusnya marilah kita sama-sama berjalan, bergandengan tangan. Itu saya lebih suka itu. Kenapa satu selalu ada di Gus Durian, saya ada di mana Pemuda Pancasila, Satma Pemuda Pancasila saya ada, di KNPI saya ada, di kepemudaan, di organisasi kepemudaan saya ada. Ya, kita ini membangun saudara gitu loh. Nggak musimnya kita tuh gontok-gontokan sana sini. Ya. Kita menjadikan satu Indonesia itu supaya aman dan damai. Itu kalau bagi saya. Terus pesannya buat teman-teman yang masih karena ada kutip alergi bersinggungan dengan teman yang beda agama gitu gimana? Ya minum obat. Kalau orang-orang yang masih alergi seperti itu, berarti kamu belum ketemu sama Tuhan. Iya, padahal kan kita juga selain ukhuwah sama agama juga ukhuwah yang beda agama, ukhuwah basyariah namanya. Iya, kalau di Musliman ada kan? Ya. Nah, kalau di Kristen itu gini loh ya. Ini saya ngomong soal Kristen ya. Di Kristen itu gini. Kalau kamu mau masuk ke rumah Tuhan, kalau di dalam hatimu masih ada kebencian dengan saudaramu, kamu pulang dulu katanya. Pulang dulu, minta maaf dulu, dan kamu baru balik lagi. Karena apa? Kamu mau ke rumah Tuhan, kamu mau ke masjid, kamu mau ke gereja. Dengan kondisi hatimu itu lagi tidak suka sama orang, benci sama orang. Apa yang kamu kasih buat Tuhan? Kan gitu kan? Ya. Nah, apa yang kamu kasih buat Tuhan? Tidak ada sebenarnya. Harusnya kan kita datang ke Tuhan itu dengan hati yang bersih. Kan kenapa orang muslim kadang-kadang harus wudu. Ya. Nah, kan harus membersihkan apa yang di telinganya, mukanya, semuanya, kakinya, tangannya kan harus dibersihkan. Itu pasti ada maknanya. Nggak mungkin cuma sekedar itu aja. Pasti ada maknanya. Sama kayak di Alkitab itu ya, kita harus, kalau ada sesuatu yang menjanggal di hati kita, jangan kita ke rumah Tuhan. Kita harus membersihkan dulu. Nah, kalau orang-orang seperti itu masih ada, dia belum ketemu Tuhan. Orang kalau ketemu Tuhan, itu dia akan berubah. Kenapa? Karena gini, sama yang dilihatnya aja dia seperti itu, apalagi yang tidak kelihatan. Ya kan? Sama manusia aja dia seperti itu, apalagi nggak kelihatan. Tuhan yang nggak kelihatan. Itu kan sudah, dia nggak ketemu Tuhan. Ketemunya setan dia. Karena gini, kebencian, kejahatan, dendam, kefanatikan terlalu berlebihan, itu punyanya setan loh. Itu produknya setan sebenarnya. Ya, iblis dikeluarkan dari juga kan karena dendam. Iya, itu kan produknya iblis. Berarti kamu nggak pakai produknya Tuhan. Produknya Tuhan itu apa? Saling mengasihi, kasih sayang, saling mengampuni. Itu produknya Tuhan. Iblis kan produknya membenci, kamu harus membenci orang itu, kamu harus menghukum, membunuh.
Itu produknya siapa? Iblis. Cuma orang nggak ngerti. Nah, kalau orang seperti itu berarti dia kalau ke masjid atau ke gereja nggak ketemu Tuhan, ketemu setan. Betul kan? Betul. Dia nggak ketemu Tuhan, ketemu setan dia malahan. Itu kalau bagi saya. Kalau dia ketemu Tuhan dan dia punya Tuhan karena Tuhan itu adalah kasih. Nah, Tuhan itu kasih. Ya, sekarang kita sedikit merembet ke masalah nasionalisme. Tadi kan Pak Pendeta bilang juga aktif di SAPMA, Satuan Pemuda Pancasila. Yang ini saya tanyakan itu begini. Indonesia ini apa masih utuh kalau Pancasila itu diganti? Gimana? Selama ada Pancasila itu Indonesia masih utuh. Setuju nggak dengan statement itu? Kalau masih ada Pancasila, Indonesia akan aman-aman saja. Kalau lagi masih ada Pancasila, Indonesia tetap utuh. Karena itu salah satu perpaduan yang ada di setiap golongan agama atau apapun itu dijadikan satu, jadilah Pancasila itu tadi. Dan dikunci dengan satu kata Bhinneka Tunggal Ika. Itu sudah pas dan cocok untuk Indonesia. Berbeda-beda tetap satu. Itu Pancasila. Dan ideologi Pancasila itu ya toleransi juga itu tadi. Makanya kalau kita mau belajar toleransi, belajar di Indonesia Timur. Kenapa? Pak Karno itu menetapkan Hari Pancasila itu ada di kota Ende, kota Pancasila. Nah, karena di timur sana itu tidak ada orang yang namanya tidak toleransi. Mereka toleransinya luar biasa. Contoh ini ya. Kalau waktu Natal, gereja itu dijaga dengan teman-teman dari pemuda-pemuda Muslim. Kalau sholat Id, yang jaga pemuda-pemuda Kristen. Di sini apa ada? Tidak ada. Ya kan? Ya, siapa tahu kedepannya dengan kita komunikasi ini akan terjaga gitu. Di Madiun itu yang jaga itu pasti kalau Natal itu di gereja-gereja itu ya polisi, banser segala macam. Tapi kalau sholat Id ada kayak yang jaga pemuda Kristen? Tidak ada. Kalau di timur sana ada. Mereka lagi sholat dijaga sama teman-teman dari komunitas Kristen. Jadi seperti itu. Bedanya seperti itu. Makanya kalau mau belajar toleransi tinggi itu di Indonesia Timur. Terus kalau ada yang ingin mengganti ideologi bangsa Pancasila dengan ideologi lain gimana? Itu penjajah itu. Itu bagi saya tidak bagus. Dan itu bisa dikatakan penjajah ataupun teroris. Karena ideologi yang kuat Indonesia itu Pancasila. Tidak ada yang lain. Itu. Mumpung sekarang kan juga di momen kemerdekaan hari di bulan Agustus. Menurut Pak Pendeta, makna kemerdekaan itu seperti apa? Apakah kita nyaman beribadah tanpa ada gangguan seperti yang dikatakan tadi, tanpa ada persekusi tadi, atau bagaimana? Ya kalau bagi saya gini, makna dari kemerdekaan di hari-hari ini, ya kita harus merdeka bukan cuma secara jasmani ya, secara rohani pun juga. Dalam arti seperti ini, teman-teman kita yang ada di Jawa Barat itu kan banyak sekali ya didiskriminasi, ibadah dilarang, itu kan penjajah sebenarnya. Dulu tidak ada seperti itu kok. Nah, kalau sampai ada seperti itu berarti ada penjajah, ada orang penyusup yang ada di sekitar situ yang untuk merusak keutuhan toleransi dan NKRI. Itu sudah bahaya bagi saya.
Saya mengamati semuanya itu, karena itu musuh semua itu. Itu berarti kita masih belum merdeka di area itu. Area secara rohani, ya kita masih ada kebencian, belum merdeka. Kata merdeka itu bebas, lepas, tanpa terikat apapun. Itu merdeka. Dan kalau kita dibilang merdeka, berarti kita di hati kita itu harus tidak ada kebencian kepada sesama. Kalau masih ada engkau membenci dan engkau menutup tempat itu, engkau belum merdeka. Karena engkau masih dijajah sama iblis. Hatimu masih dijajah sama iblis. Kamu belum merdeka. Seperti itu. Masih terikat dia. Dirinya dia terikat dengan apa? Dendam tadi. Ikatan iblis yang mengikat hingga dia tidak bisa merdeka. Jadi dia harus melakukan hal yang buruk kepada sesamanya. Menindas seperti itu. Orang ibadah baru-baru ini kemarin yang rame-rame itu ini. Sekolah Petra di Surabaya itu dia harus bayar sekian ke lingkungan RW-nya. Waduh, itu gak beres, gak bener. Seperti itu yang harus hati-hati. Puji Tuhan di Madiun itu sudah. Madiun ini kota toleransi loh. Betul, saya akui di Madiun ini tidak ada yang seperti itu. Cukup luar biasa Madiun. Tidak ada yang namanya orang dilarang ibadah, itu tidak ada. Di Madiun, saya merasakan sendiri itu. Ya sekarang juga mau momen-momen pilkada. Menurut Pak Wanita, pemimpin yang ideal itu seperti apa? Ya mungkin nantinya. Pemimpin yang ideal itu bagi saya pemimpin yang takut Tuhan. Itu yang pertama. Kalau pemimpin nggak takut Tuhan, itu bahaya. Dia akan semena-menanya memimpin kota ini. Nah, pertama dia takut Tuhan. Yang kedua, yang pertama takut Tuhan. Yang kedua itu dia harus banyak mempedulikan rakyat yang di bawah. Itu yang penting. Dari segi apa aja? Pertama dari segi ekonomi, kesehatan, pangan, orang-orang yang di bawah. Orang-orang di bawah itu banyak. Mulai tukang parkir, terus pedagang kaki lima, terus orang-orang yang jual di pasar. Nah, bagaimana kita harus menata mereka dengan baik. Dan mereka juga merasakan namanya keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Sama mengalami keadilan juga. Itu pemimpin yang ideal seperti itu. Dan dia tidak mementingkan golongannya sendiri, tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi dia lebih mementingkan orang lain daripada dirinya. Itu pemimpin yang bukannya dia membuat sesuatu yang euforia di kota, tapi tidak tahu bahwa di dalam kota itu ada orang yang betul-betul miskin, tidak terjamah, orang-orang yang tidak bisa makan, itu kan banyak. Bukan cuma itu aja sebenarnya. Dia harus merangkul orang-orang itu aja. Orang-orang yang di bawah-bawah itu. Karena orang-orang itu juga milih dia. Dan jangan lupa sama yang milih. Banyak kadang lupa kalau sudah duduk di atas enak dia mau bayaran berapa puluh juta lupa, ya kan, lupa sama yang di bawah. Dulunya datang ke orang-orang coblosin sudah duduk orang ini butuh apa nggak mau dengar. Seperti itu yang salah. Dan pemimpin harus tidak sombong, merasa dia lebih hebat dari yang lain. Itu kalau saya. Karena dia nggak kerja, kerja itu orang-orang di bawahnya, dia cuma nongkon. Nah, jangan merasa dia lebih hebat dari yang lain, itu ideal, itu sombong. Baik Pak Pendeta, untuk menutup perbincangan kita, mungkin ada satu ayat atau firman yang dari dulu Pak Pendeta pegang sampai sekarang yang akhirnya membawa Pak Pendeta ada di titik ini.
Kalau firman yang saya pegang sampai saat ini adalah uh, kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu dan kasihilah sesamamu manusia. Itu yang saya pegang. Kayaknya harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, mengasihi dengan sesama manusia. Ya, berarti sama dengan ajaran Islam, yaitu juga tidak hanya bagus dengan hubungan Tuhan, tapi juga harus bagus dengan hubungan sesama. Belum minallah wa belum minallah. Nah, betul. Terima kasih atas waktunya Pak Pendeta Rudi. Siap. Menceritakan spiritual journey-nya di sini. Ya mungkin jadi motivasi buat teman-teman di kalangan Nasrani ataupun di pemuda-pemuda NU. Dari latar belakang orang jalanan tapi bisa mengubah hidupnya, ya akhirnya lebih dekat dengan Tuhan. Lagi terima kasih atas waktunya dan pengalamannya. Terima kasih juga para penonton yang sudah menonton episode kali ini. Sampai jumpa di tayangan selanjutnya. Turun kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.